Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di GBI Mujizat Itu Nyata. Gembala dan seluruh para pengerja menyambut Bapak Ibu dengan penuh kehangatan. Dan biarlah kiranya ibadah hari ini membawa berkat dan sukacita bagi kita semuanya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Matius 18 ayat 19-20 berkata, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa serta membutuhkan pelayanan konseling, dapat menghubungi dengan teks ke nomor berikut 0813 7685 0788. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Bagian dari ibadah kita adalah membawa finansial kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur atas pemeliharaan dan kasih setia Tuhan kepada kita. Persembahan dapat dilakukan secara online melalui nomor BCA 3491 343387 atas nama Wiwi Chandra. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya, ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran.
Sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari, kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis. Sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar, sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia. Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya, kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak. Tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari persiapkan hati untuk masuk hadiratnya, bawa pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, setiap kita pasti diberkati. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya sepanjang minggu ini Tuhan senantiasa menyertai kita. Katakan amin. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan, sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Bapak Ibu terkasih, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Bahkan tangan Tuhan yang tidak terlihat memegang tangan kami. Sampai pada hari ini kami beroleh kesehatan dan kekuatan. Bagaimanapun keadaan kami hari-hari ini, kami mau tetap pandang Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan kami yang sanggup memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, kita mau mengagungkan nama Tuhan. Semua bersukacita bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Kita mau bangkit untuk Tuhan. Generasi muda, generasi Yeremia bangkit untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita semua
dalam hidup kita. Katakan amin Bapak Ibu. Kita mau persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak perlu takut. Sebab janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita dan nyata dalam hidup kita. Kami mau syukur Tuhan. Kami sembah Tuhan. Angkat suara kita. Sembah.
pandang Tuhan. Kita mau belajar untuk pandang Yesus kita. Kita tidak perlu takut akan apapun yang ada di hadapan kita. Sebab kita pegang janji Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Bahkan Dia memberikan damai sejahtera. Mari bangkit. Bangkit untuk Tuhan. Andalkan Tuhan. Sama-sama kita. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu
Engkau menjamah setiap kami Bapa. Kami datang dengan penuh pengharapan. Kami telah menerima pengharapan janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percayakan di dalam janji Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Saat ini Tuhan kami persiapan hati kami untuk kami ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan atas hidup kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman hari ini. Biarlah Tuhan setiap firman yang kami dengar boleh menjadi kekuatan baru di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Shalom. Dimanapun Bapak Ibu berada, mungkin hari ini sedang berada di rumah bersama dengan keluarga, bersama istri, suami, anak-anak, keluarga yang Tuhan cintai. Biar hari ini kita beribadah bersama-sama. Dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan ada. Dimanapun kita berada, Tuhan ada. Saya berdoa pagi hari ini Tuhan melawat Bapak Ibu, Tuhan menjamah Bapak Ibu, Tuhan memberkati Bapak Ibu, Tuhan melawat kita semua hari ini. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan kepada Dia, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan kepada Tuhan Yesus, Engkau ada bersamaku Tuhan, Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Yesus, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
Yesus. Ambil waktu beberapa menit ke depan, sembah Tuhan Yesus. Terima kasih, ya lama-lama sana. Hadirat-Mu memenuhi anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Lawat anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Lawat Tuhan Yesus, lawat anak-anak-Mu. Engkau melawat kami hari ini Tuhan. Engkau menjamah hati kami, Engkau menjamah hidup kami, Engkau menjamah keluarga kami, Engkau menjamah rumah tangga kami, Engkau menjamah hidup kami. Jamah Tuhan, jamah, jamah Tuhan, jamah. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Urapan-Mu sedang turun atas kami hari ini Tuhan. Urapan-Mu sedang turun menjamah kami siang ini hari ini Tuhan. Urapan-Mu mengalir atas kami hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh Yesus, oh Yesus. Terima kasih. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan beri kelepasan, yang sedang mengalami putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Hidup miskin, kekurangan, Tuhan perkaya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang terluka Tuhan pulihkan, yang terluka Tuhan pulihkan, yang kecewa Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar pesan firman-Mu. Biar melalui firman-Mu Tuhan berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu secara khusus. Urapi semua anak-anak-Mu, semua jemaat-Mu, dimanapun anak-anak-Mu, jemaat-Mu berada saat ini. Tuhan mengurapi kami. Hadirat-Mu mencengkram kami. Hadirat-Mu melimpah atas kami. Tuhan yang pimpin hidup kami. Tuhan yang pimpin keluarga kami. Tuhan yang pimpin ibadah ini sampai selesainya. Biar hati Tuhan yang disenangkan, nama Tuhan dimuliakan. Satu hal kami tahu, kami telah diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu dan kami berdoa. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, salam, senang bisa ketemu Bapak Ibu lagi dalam ibadah walaupun online pada hari ini. Saya percaya ibadah online tidak mengurangi kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ibadah online tidak mengurangi berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Ibadah online tidak mengurangi kesembuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Ibadah online tidak mengurangi kelimpahan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, Tuhan berada. Alkitab berkata demikian. Saudara yang Tuhan kasihi, hari ini saya ingin menyampaikan ini kepada saudara hari ini. Saudara, Alkitab memberitahu kepada kita. Alkitab memberitahu kepada kita. Ada 5 bentuk hubungan antara kita dengan Tuhan. Sekali lagi, ada 5 bentuk hubungan hidup kita dengan Tuhan. Yang sangat istimewa, yang sangat spesial, yang sangat indah. Ini memperkaya pengertian-pengertian rohani dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita. Memperkaya iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang Tuhan kasih, saya sampaikan kepada saudara sekali lagi. Ada 5 bentuk hubungan yang sangat indah, yang sangat luar biasa antara kita dengan Tuhan. Saya ingin membaca pertama, bentuk hubungan yang pertama antara kita dengan Tuhan. Yaitu dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke
22 sampai ayat yang ke-24. Saya bacakan buat kita semua hari ini. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia di dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang disediakan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Saudara yang Tuhan kasihi, bentuk hubungan yang pertama antara kita dengan Tuhan adalah, Alkitab berkata, Kristus adalah Tuhan, kita adalah hambanya. Hubungan kita dengan Tuhan, Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hambanya. Saudara yang Tuhan kasihi, saya dan saudara adalah hamba Tuhan. Ada satu hal yang dituntut dari Tuhan, oleh Tuhan untuk seorang hamba, yaitu apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, apapun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan mau kita melakukannya dengan segenap hati. Tuhan mau kita melakukannya dengan segenap jiwa kita. Tuhan mau kita melakukannya dengan sepenuh hati kita. Bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Kenapa untuk Tuhan? Sebab Alkitab berkata tadi, Tuhanlah yang memberi upah kepada saya, kepada saudara. Maka itu saudara yang Tuhan kasih, apapun pekerjaan saudara, apapun usaha saudara, apapun pelayanan saudara yang Tuhan percayakan kepada saudara. Mungkin itu kecil, mungkin itu masih kecil, mungkin bagi orang itu biasa-biasa saja. Tapi saya mau sampaikan pesan Tuhan ini kepada kita. Kalau kita melakukannya dengan segenap hati, mengerjakannya dengan segenap hati, untuk Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Tuhan pasti memberi upah kepada saya, upah kepada saudara. Saudara yang Tuhan kasih, upah dari Tuhan itu tanpa batas. Yang pasti upah dari Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saudara yang Tuhan kasihi, ini pesan pertama. Kristus sebagai Tuhan, kita sebagai hamba. Terima kasih Tuhan. Upah menanti saya, menanti saudara. Dan Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Katakan amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, sungguh percaya. Di dalam dunia pelayanan, dalam dunia gereja dan dunia pelayanan, tidak boleh ada bos. Tidak boleh bos. Apapun jabatan saudara di kantor, mungkin engkau seorang direktur, engkau seorang manajer, engkau seorang owner di dalam dunia pelayanan. Mungkin dalam pekerjaan saudara engkau jadi bos, tapi dunia pelayanan jangan jadi bos. Pernah suatu kali
ibu dari Yakobus sama Yohanes datang kepada Yesus. Guru, perintahkanlah untuk kedua anakku ini di kerajaan Allah, duduk di sebelah kananmu dan duduk di sebelah kirimu. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mau jadi besar, harus menjadi pelayan. Harus menjadi pelayan. Harus memiliki hati hamba. Bosnya cuma satu dalam dunia pelayanan, yaitu hanya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita semua adalah hamba. Kita semua adalah pelayan. Tuhan mau apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, lakukan dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Yang setuju angkat tangan, katakan amin. Amin. Bentuk hubungan yang kedua, saudara, yaitu Roma pasal 8 ayat 15 sampai ayat 17. Roma pasal 8 ayat 15 berkata demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita tetap juga dimuliakan bersama dengan Dia. Saudara, hubungan yang kedua, bentuk hubungan kedua antara kita dengan Tuhan adalah Kristus adalah Bapa, kita adalah anak-anaknya. Oh, ini luar biasa, saudara. Kristus adalah Bapa kita, kita adalah anak-anaknya. Hubungan antara Bapa dengan anak, hubungan yang permanen, hubungan yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga, bahkan sampai kepada kekekalan. Saudara yang Tuhan kasihi, saya pernah khotbah kepada saudara mungkin beberapa waktu lalu. Di dunia ini kita memiliki 3 bapa. Yang pertama disebut Bapa jasmani, yang melahirkan kita ke dunia ini. Bapa jasmani mungkin pernah mengecewakan, tetapi Alkitab berkata, kita harus tetap menghormati Bapa jasmani kita. Kenapa? Sebab Alkitab berkata, Efesus pasal 6 ayat 2 dan 3 berkata, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ini perintah penting, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara yang Tuhan kasihi, kalau saudara masih memiliki orang tua jasmani, apapun kelemahan orang tua saudara, apapun kekurangan orang tua saudara, mungkin kurang pendidikan, saudara lebih tinggi pendidikannya dibandingkan orang tua saudara, ayah saudara, bapak saudara. Tapi jangan pernah kurang untuk kita tetap selalu menghormati orang tua bapak kita jasmani. Sebab engkau akan berbahagia dan panjang umurmu di bumi ini. Bapa kedua adalah Bapa rohani. Bapa rohani yang mengajarkan tentang iman kepada Kristus, mengajarkan perkara-perkara rohani dalam hidup saudara. Mungkin Bapa rohani juga banyak kekurangan, banyak kelemahan. Mungkin pernah mengecewakan saudara. Tidak sedikit saya mendengar ada orang Kristen kecewa sama pendetanya.
Tidak sedikit saya mendengar orang Kristen kecewa dengan bapa rohaninya. Mungkin karena ada kelemahan dan kekurangan. Tetapi Tuhan memberitahu kepada kita, Tuhan mau kita tetap menghormati bapa rohani kita. Yang ketiga, kita memiliki Bapa Sorgawi. Bapa Sorgawi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak pernah mengecewakan saya dan tidak pernah mengecewakan saudara. Kalau Bapa rohani, Bapa jasmani, Tuhan mau kita hormati. Apalagi Bapa Sorgawi. Kita lebih menghormati dari siapapun yang ada di muka bumi ini. Sebab dari Bapa Sorgawi, Dia adalah sumber kehidupan kita. Sumber di atas segala sumber. Kita harus hormati. Lebih daripada siapapun yang ada di muka bumi ini. Sebab Bapa Sorgawi tidak pernah mengecewakan. Mengecewakan saya dan mengecewakan saudara. Tidak pernah. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat tangan sama Tuhan. Bersamamu Bapa, katakan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bentuk hubungan yang ketiga dengan cepat saya bagikan kepada saudara, yaitu Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai 35. Alkitab berkata seperti ini. Aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bentuk hubungan yang ketiga adalah Kristus adalah guru. Saya dan saudara, kita semua adalah murid-Nya. Hubungan murid dengan guru, guru dengan murid. Kalau kamu saling mengasihi, kata guru, kata Tuhan Yesus Kristus, kamu adalah murid-muridku. Saudara, kenapa Tuhan mau kita saling mengasihi? Tuhan memberikan hikmat kepada saya seperti ini. Kalau kita belajar saling mengasihi, sebab kasih itu mempererat hubungan antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan sesamanya. Tapi kalau kita membenci, itu merusak hubungan antara kita bahkan dengan Tuhan. Tugas pertama seorang murid adalah belajar mengasihi.
Ada di antara saudara yang ikut kebaktian hari ini. Begitu sulit saudara mengasihi orang lain. Begitu sulit saudara mengasihi orang yang dekat denganmu. Tapi Tuhan mau hari ini. Dia adalah guru agung kita. Saya dan saudara adalah muridnya. Salah satu contoh murid adalah, ciri murid adalah saling mengasihi, bukan saling membenci. Mengasihi mempererat hubungan, membenci merusak hubungan. Biar mulai hari ini kita belajar mengasihi, baik kepada orang yang dekat dengan kita, kepada orang yang di sekitar kita. Mungkin itu suami saudara, mungkin istri saudara, mungkin mertua, mungkin mantu, mungkin keponakan, mungkin sesama hamba Tuhan, mungkin sesama pelayan Tuhan. Mari kita belajar saling mengasihi. Sebab itu adalah ciri-ciri seorang murid. Kata Tuhan buat kita dan semua. Saudara, bentuk hubungan yang keempat adalah Yohanes pasal 15 ayat yang ke-14. Alkitab berkata demikian. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bentuk hubungan yang keempat adalah saya bersama saudara dengan Tuhan adalah Yesus Kristus, sahabat sejati. Kita adalah sahabat-sahabatnya. Bicara sahabat adalah bicara pergaulan. Maka itu mulai hari ini kita tingkatkan pergaulan kita dengan Tuhan. Nuh bergaul dengan Tuhan. Henok bergaul dengan Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan mau kita bergaul dengan Dia. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sebab pergaulan mempengaruhi kita, mengubah hidup kita seperti kepada siapa kita bergaul. Tapi kalau kita bergaul dengan Tuhan, cepat atau lambat karakter Kristus terimpatasi buat kita. Dan di antara sahabat tidak ada yang boleh disembunyikan. Semua harus terbuka. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14 berkata, Allah bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan, dan perjanjiannya diberitahukan kepada kita. Saudara, mari kita lebih intim dengan Tuhan, lebih akrab dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan membuka rahasia-rahasianya. Apa yang terjadi sekarang maupun terjadi akan datang kepada sahabat-sahabatnya. Saya ingat kisah Abraham. Waktu Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora, Tuhan berpikir, apakah aku harus tidak memberitahukan kepada Abraham, sahabatku? Bukankah aku telah janji kepada Abraham keturunannya akan menjadi berkat? Kemudian Tuhan berjumpa dengan Abraham. Abraham memberitahu rencananya, tujuannya, maksudnya ke kota Sodom dan Gomora untuk menghancur leburkan kota Sodom dan Gomora. Karena dosa Sodom Gomora sudah naik kepada hadirat Tuhan. Abraham berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau ada 50 orang benar di kota Sodom, apakah engkau menghancurkan kota itu? Tuhan berkata, kalau ada 50 orang, aku tidak melakukannya. Tuhan, kalau seandainya 40 orang, aku tidak melakukannya. Kalau 30 orang, aku tidak melakukannya.
Kalau 10 orang, aku tidak melakukannya. Ternyata tidak ada orang benar sampai 10 orang di kota Sodom dan Gomora. Dan Alkitab berkata, Sodom dan Gomora dibakar dengan api dari langit, hancur lebur, dan sangat mengerikan. Saya percaya saudara, apa yang terjadi sekarang dan akan terjadi akan kemudian. Pasti Roh Kudus memberitahu kepada kita, minimal memberi tanda-tanda kepada kita. Apa yang pasti terjadi dan akan terjadi. Sebab kita sahabatnya Tuhan. Tuhan adalah sahabat sejati kita. Dia sebagai sahabat tidak pernah meninggalkan kita. Waktu senang walaupun susah, Dia adalah tetap sahabat kita. Manusia menjadi sahabat kalau senang saja, kalau berhasil saja, kalau sukses mau jadi sahabat, kalau berhasil mau jadi sahabat. Tapi kalau kita gagal, mereka meninggalkan kita. Tapi kalau Tuhan Yesus, Dia adalah sahabat sejati. Apapun keadaan kita, suka atau senang, menderita, gagal atau berhasil, Dia sahabat yang bisa dipercayai. Dia selalu menyertai saya, menyertai saudara. Dan tidak pernah meninggalkan saya, tidak meninggalkan saudara. Mungkin ada di antara saudara yang ibadah hari ini, engkau ditinggalkan sahabat-sahabatmu karena engkau jatuh, karena engkau gagal. Tapi percayalah, ada Tuhan Yesus Kristus, sahabat sejati, yang tidak pernah meninggalkan saudara, yang menyertai saudara, yang pasti menolong saudara. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berpindah, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara, bentuk hubungan kita yang terakhir, yang kelima, antara kita dengan Tuhan adalah, kita baca bersama-sama 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua. Berkata demikian, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Bentuk hubungan yang kelima adalah Yesus Kristus adalah mempelai pria surga. Saya dan saudara adalah mempelai wanitanya. Ini hubungan yang sangat istimewa. Hubungan yang sangat indah. Hubungan yang sangat luar biasa. Yesus sebagai mempelai pria surga. Saya dan saudara sebagai mempelai wanitanya. Saya ingat saudara dalam kitab Kejadian menulis, waktu awal penciptaan dunia ini, dimeriahkan dengan sebuah perkawinan, yaitu manusia pertama, Adam dan Hawa. Waktu Yesus turun ke dunia ini, melakukan mujizat yang pertama, bukan membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang lumpuh bisa berjalan, tapi membuat mujizat di kota Kana. Air dirubah menjadi anggur di sebuah pesta pernikahan. Nanti dunia ini diakhiri dengan sebuah pernikahan yang sangat agung. Perkawinan yang sangat agung. Anak domba Allah, yaitu mempelai pria surga,
bersama dengan mempelai wanitanya, yaitu gereja Tuhan, saya dan saudara. Apa yang dituntut dari mempelai wanitanya? Adalah 3 hal yang sangat penting yang Tuhan mau kita memilikinya. Yang pertama, sebagai mempelai wanita harus berkarakter dewasa rohani. Harus dewasa rohani. Saudara, dewasa rohani bukan karena faktor usia, tapi faktor pengenalan dan ketaatan kepada Tuhan Yesus. Dan tanggung jawab rohani. Itu membuat kita dewasa rohani. Yang kedua, hidup di dalam kesucian. Hidup dalam kekudusan. Sebab aku kudus kata Tuhan, hendaklah hidupmu kudus. Yang kedua, miliki hidup dalam kesucian. Yang ketiga, hidup dalam kebenaran. Yang terakhir, yang keempat, hidup dalam kesetiaan kepada Dia. Dimulai belajar setia di dunia ini. Saudara, kalau saudara sebagai suami, jadilah suami yang setia kepada istrimu. Kalau engkau sebagai istri, jadilah setia kepada suamimu. Kalau engkau orang tua, setialah kepada keluargamu. Kalau engkau seorang hamba Tuhan, setialah dalam pelayananmu. Dewasa, hidup dalam kesucian, hidup dalam kebenaran. Yang keempat, setia. Nanti suatu kali kita layak berdampingan dengan mempelai pria surga di pesta perkawinan anak domba, pesta teragung yang akan terjadi sebagai akhir daripada dunia ini. Saya berdoa 4 karakter ini ada dalam hidup saya dan hidup saudara. Dewasa, suci, benar, dan setia. Turun berkat Tuhan atas saudara, atas saya, atas kita semua hari ini. Yuk kita bangkit berdiri yang bisa berdiri. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Kita mempersiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Roti, pegang roti saudara, anggur. Kalau yang tidak ada roti, ada biskuit, atau tidak ada anggur, boleh ganti teh. Kita masuk perjamuan kudus hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat anggur di atas kepala saudara tinggi sebagai tanda menghormati. Dengar firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Perjamuan ini adalah perjamuan Tuhan. Berkati perjamuan kudus-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk sehidangan dengan Tuhan. Tuhan yang memimpin ibadah ini. Tuhan yang memimpin perjamuan kudus ini. Sebab semuanya Tuhan punya. Dalam nama Yesus, kami siap sidangan dengan Tuhan. Angkat roti dengan iman adalah tubuh Kristus. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya, katanya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda penghormatan kepada Tuhan. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua angkat tangan di depan Tuhan. Semua keluarkan suara saudara. Ucapkan terima kasih sama Tuhan. Ucapkan syukur sama Tuhan. Jangan ada yang diam. Semua berterima kasih. Semua bersyukur sama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, sesuai dengan kuasa firman-Mu, kuasa dalam perjamuan kudus-Mu, yang sakit telah disembuhkan Tuhan, yang lemah telah dikuatkan Tuhan, yang susah dihiburkan Tuhan, yang terikat mengalami kelepasan, yang miskin diberkaya oleh Tuhan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kami di dalam Tuhan, Tuhan di dalam hidup kami, hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saya ingin bersama saudara membaca satu ayat yang terkenal ini. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan perpuluhanmu itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sampai berkelimpahan. Saudara yang Tuhan kasihi, memang kita sekarang sedang berada di masa-masa sulit. Tapi kalau kita setia sesuai firman Tuhan, taat mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Perpuluhan itu bukan milik saya, bukan milik saudara. Perpuluhan itu adalah milik Tuhan. Kalau kita dengan taat dan setia mengembalikannya, saya percaya Tuhan membuka tingkap langit surga
dan mencurahkan berkat yang melimpah buat saudara. Kalau Tuhan memberkati saya, memberkati saudara, situasi keadaan tidak bisa menjadi penghalang. Kalau Tuhan memberkati saudara, Dia sanggup, Dia bisa memberkati saudara, bahkan sampai berkelimpahan. Amin. Yuk kita akhiri ibadah kita saat ini. Angkat tangan saudara. Kami kasih karunia anugerah Bapa Surgawi yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita. Persekutuan yang manis, yang indah dengan Roh Kudus telah dan selalu menyertai saudara. Hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput saya dan saudara. Dan kita hidup kekal bersama Dia bahkan sampai selamanya. Yang telah percaya dan selalu diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan menjadi berkat. Mari katakan kepada Dia bersama dengan suara keras. Amin. Saudara, selamat hari Minggu, selamat hari libur. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah setia mengikuti ibadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang saudara untuk kembali beribadah minggu depan. Ibadah Raya Minggu tersedia melalui online di Facebook GBI Mukjizat Itu Nyata, Medan.